Dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menyatukan hati kita itu karena anugerah yang Allah titipkan kepada hati-hati pribadi kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan. Jadi kalau kita mau bernegosiasi kayak apapun, itu sifatnya hanya sementara. Ketika apa? Negosiasi itu selesai juga urusan hati kita sama orang itu. Makanya kalau ada seseorang mencoba untuk caper gitu ya, mencoba untuk cari muka, itu akan hilang dengan sendirinya pada saat dia telah memberi dan dia merasakan manfaat itu. Tapi ketika berbicara tentang hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati ini yang punya adalah Allah. Sehingga dicenderungkan kemana, itu akan sangat tergantung bagaimana kita punya keinginan. Harapan kita menjumpai saudara-saudara kita di dalam pertemuan itu adalah sesuatu yang kita harapkan, ya Allah, cenderungkan hati kami bersama saudara-saudara kami dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam nilai-nilai ukhuwah yang memang semua itu akan didapatkan dari apa yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan sebuah gambaran, lau anfaqta, ya, kalau kalian itu menginfakkan gitu, mafil ardi jami'an, seluruhnya, ternyata nggak bisa. Ma'allafta baina qulubihim, ya, nggak bisa itu menggoyahkan sesuatu yang memang sudah Allah ikatkan, nggak bisa tercerai-beraikan gitu. Maka salah satu fenomena setan itu ketika memberikan laporan kepada junjungannya, yaitu iblis gitu ya, ditanya masing-masing setan itu, sudah ngapain aja mereka melakukan keburukan di muka bumi? Semua melaporkan, ya. Tapi bagi pimpinan setan ini nggak akan merasa nyaman ketika belum ada laporan ke satu kondisi rumah tangga bisa diretakkan, satu kondisi rumah tangga bisa menghadirkan perceraian. Itulah yang dianggap sesuatu. Bravo. Nah, ikatan dalam sebuah perkawinan, mitsaqan ghalidha, yang diibaratkan ikatan yang enggak akan susah gitu ya, karena saking rapatnya, saking kencangnya, itu sulit sebetulnya untuk bisa dipisahkan. Nah, itulah mengapa Allah sebutkan wa allafa baina qulubihim. Anugerah terbesar setelah kita dapetin hidayah dari Allah, kita telah mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita disatukan oleh Allah kepada orang-orang yang bisa membawa kita terus terbawa dalam kebaikan. Masya Allah. Walakinnallaha allafa bainahum. Karena memang Allah gitu yang mempersatukan hati mereka. Bukan karena prestise dan lain sebagainya. Maka disinilah nanti akan yang menjadi catatan buat diri saya pribadi. Yuk coba saat berdoa, hadirkan wajah-wajah teman-teman, sebutkan masing-masing nama. Makanya kalau ada orang yang berdoa, masih banyak hajat yang dia bisa ungkapkan, maka ungkapkanlah. Salah satunya adalah kelapangan hati kita untuk mendoakan saudara kita. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara doa yang diistijabah oleh Allah itu adalah saat kita mendoakan saudara kita bizahril ghaib, yang enggak dia ketahui, untuk menunjukkan apa? Bahwa saat kita melakukan sesuatu kepada seseorang yang kita cintai itu karena memang ada ikatan batin yang tidak bisa terbayarkan dengan harta benda. Bahkan pada saat kita mendoakannya, orang yang kita doakan pun nggak tahu, untuk menunjukkan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada satu perlindungan di sisi Allah di hari kiamat nanti yang gak bisa kita dapetin kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah ainal mutahabuna fi jalali. Mana sih orang yang ketika di dunianya itu mereka berkasih sayang karena aku, kata Allah. Adzilluhum, hari ini aku akan berikan kepada mereka perlindungan. Yauma la dzilla illa dzilluh, yang dimana gak ada perlindungan kecuali perlindungan dari aku, kata Allah. Aku
Aku yang berhak untuk melindunginya, sebagaimana Allah yang menganugerahkan penyatuan hati ini.